wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan transformasi dan kontribusi intelektual Islam atas peradaban Eropa Barat. Saya ingin menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Eropa. Awal masuknya Islam ke Eropa yaitu ketika tentara Muslim yang berjumlah sekitar 400 orang menyeberang dari Afrika Utara ke ujung paling selatan Spanyol pada Juli 710. Masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Walid, Khalifah Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Pada tahun 132 Hijriah sampai atau 750 Masehi, keturunan Bani Umayyah ditumpas habis dan menandai berakhirnya dinasti tersebut. Hanya Abdurrahman satu-satunya keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah II di daratan Eropa tersebut. Sejalan dengan pesatnya perkembangan Islam di Asia dan Afrika, Islam juga menyebar ke Eropa, yaitu melalui 3 jalan sebagai berikut. Yang pertama, jalan barat. Dilakukan dari Afrika Utara melalui semenanjung Liberia di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi. Bahkan tentara Islam dapat melewati pegunungan Pyrenea yang akhirnya ditahan oleh tentara Prancis di bawah pimpinan Karel Martel di kota Poitiers pada tahun 732 Masehi. Akhirnya, pemerintah Khalifah Umayyah, pemimpin di semenanjung Iberia yang dikenal dengan Bani Umayyah II pada tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi dengan ibu kotanya Cordoba, Jalan Tengah. Dengan ibu kotanya Cordoba. Dan yang kedua adalah Jalan Tengah. Dilakukan dari Tunisia melalui Sisilia menuju semenanjung Apenia. Islam dapat menduduki Sisilia dan Italia Selatan, tetapi dapat direbut kembali oleh bangsa Nordia pada abad ke-11. Dan yang ketiga, Jalan Timur. Pada tahun 1453, Turki di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan Bizantium dengan terlebih dahulu menyerang Konstantinopel dari arah belakang, yakni Laut Hitam, sehingga mengejutkan tentara Bizantium Timur. Dari Bizantium, tentara Turki Utsmani terus menaklukkan perlawanan sampai ke kota Wina di Austria. Setelah itu, tentara Turki Utsmani mundur kembali ke Semenanjung, bahkan dan menguasai daerah ini selama kurang lebih 4 abad. Kemudian pada abad ke-19, daerah ini berhasil meloloskan diri dari kekuasaan Islam. Akan tetapi kota Konstantinopel masih dalam penguasaan dinasti Umayyah dan berubah menjadi Istanbul. Ada 2 faktor mudahnya Islam masuk ke Spanyol, antara lain 1. Faktor eksternal dan 2. Faktor internal. Faktor eksternal: 1. Spanyol dalam keadaan tidak stabil baik dalam sosial, politik, ekonomi. Dan kedua, penguasa Spanyol tidak toleran terhadap agama lain. Ketiga, tahanan masyarakat didominasi oleh sistem kasta. 4. Tentara Spanyol dalam keadaan lemah semangat untuk berperang dikarenakan kejenuhan. Faktor internal yaitu 1. Pimpinan maupun tentara Islam sangat kompak dan penuh percaya diri. 2. Ajaran Islam sesuai dengan kerinduan masyarakat Spanyol, yaitu suatu ajaran yang mengedepankan toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. B. Aspek-aspek Islam yang masuk ke Eropa Barat. Aspek-aspek yang masuk ke Eropa merupakan aspek ajaran Islam yang berupa akidah, akhlak, dan syariah yang pada dasarnya rangkaian yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang memuat elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dari dan hakikat keberadaan agama Islam di Eropa. Sementara akhlak sebagai sistematika menggambarkan
arah dan tujuan yang hendak dicapai umat Islam di Eropa. Sedangkan syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. C. Kemajuan Eropa dan dampaknya bagi dunia Islam. Pada masa Renaissance Eropa Barat, para ilmuwan Eropa berusaha meneliti jalan untuk mencapai kemajuan. Berbagai keberhasilan pun telah dicapai oleh mereka, antara lain 1. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Dan kedua, Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena dua penemuan ini, maka bangsa Eropa Barat menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Pada waktu itu bangsa Eropa menghadapi kerajaan Turki Utsmani yang masih dianggap kuat olehnya. Bangsa Eropa telah maju di segala bidang. Mereka mulai kaum muslimin yang ada di dunia. Pihak yang paling dirugikan adalah Turki Utsmani. Melihat keadaan Islam saat itu, Turki Utsmani pun menyadari bahwa Islam tertinggal jauh dari bangsa Eropa. Oleh sebab itu, mereka melakukan pembaruan sebagai berikut, yaitu A. Pemurnian ajaran agama, B. Belajar dari peradaban Barat, dan C. Gerakan penerjemahan buku-buku Eropa Barat ke dalam bahasa Islam. Ya, baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angri Suhermasah. Saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya, yakni D. Kontribusi Islam terhadap peradaban Eropa atau Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmuwan Muslim telah melahirkan karya besar di berbagai bidang keilmuan yang menjadi referensi bagi ilmuwan Barat pada masa selanjutnya. Di antara salah satu karya-karya tersebut, di bidang pendidikan, namun kontribusi intelektual Islam dalam hal keilmuan tidak terbatas di dalam bidang pendidikan saja. Kontribusi intelektual Islam juga meliputi bidang-bidang keilmuan lainnya, seperti dalam literatur Islam, astronom disebut ilmu falak. Dalam bidang ilmu hayat, bangsa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dari penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi sendiri secara intensif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan yang tercantum dalam daftar Dioscorides, yang berisi sekitar 2000 spesies Hermapodia atau sejenis ensiklopedia. Tumbuhan obat yang disusun bangsa Arab Muslim berisi berbagai macam tumbuhan dan bahan-bahan obat yang belum diketahui. Bangsa Yunani seperti kaper, daun sana, temarin, kasia, dan mauna. Salah seorang ahli kedokteran Muslim yang sangat terkenal di dunia Barat adalah Abu Ali al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Orang Arab dikenal gemar mengurangi ruang dan waktu yang relatif luas dalam melaksanakan perdagangan antara kawasan maupun antara pulau dan antara benua. Oleh karena itu, mereka harus menguasai geografi maupun sejarah setiap kawasan yang akan dijelajahi. Hal inilah yang menjadi latar belakang buat mereka untuk menekuni ilmu-ilmu geografis maupun sejarah. Seni rupa. Arsitektur Muslim tampak dalam bentuk istana maupun masjid yang gepar lapan, yang di kemudian hari berpengaruh pada seni bangunan gereja pada abad pertengahan di Eropa. Kurikulum pendidikan Barat, khususnya di wilayah Eropa Barat, laut yang muncul karena adanya proses penerjemahan karya-karya umat Islam di berbagai bidang ilmu. Diperkenalkannya sistem notasi dan desimal oleh para ilmuwan Muslim ke dunia Barat. Islam telah memberikan model bentuk rumah sakit, sanitasi, serta makanan yang sehat dan bergizi kepada Barat. Islam telah
dibidahi lahirnya gerakan-gerakan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dunia barat, yakni Renaissance. Awalnya kebudayaan Renaissance adalah kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi, mula-mula di Italia kemudian merambat ke seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kontribusi Islam terhadap peradaban Eropa atau Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan Islam atau Muslim melahirkan karya besar yang menjadi referensi untuk ilmuwan Barat di era selanjutnya. Kontribusi intelektual Islam tidak hanya pada bidang pendidikan, namun pada bidang keilmuan lainnya. Misalnya seperti astronomi. Ilmuwan yang terkenal dalam bidang astronomi adalah Al-Batani. Ia termasuk dalam 20 ilmuwan ahli astronomi penting dunia. Matematika. Ada istilah algoritma. Inilah yang ditemukan oleh Muhammad bin Musa bin Khawarizmi. Fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya Hasan Ibn Haytham dijadikan dasar bagi bangunan ilmu fisika. Kimia, meskipun bangsa Yunani telah menemukan zat kimia, namun zat kimia seperti alkohol, asam sulfur, aqua regina maupun asam nitrat itu ditemukan oleh orang Arab. Sehingga istilah dalam kimia itu banyak menggunakan bahasa Arab. Ilmu hayat. Bangsa Arab telah menyusun ensiklopedia yang berisi 2000 spesies tanaman obat yang belum dikenal oleh bangsa Yunani. Kedokteran. Ahli kedokteran Muslim adalah Ibnu Sina atau Avicenna, yang disebut Avicenna dalam dunia barat. Filsafat. Selain di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga memiliki karya di dalam filsafat, yaitu kitab Al-Sifah, buku tentang kesehatan. Sastra. Ilmuwan Muslim yang memiliki kontribusi di dalam bidang sastra yaitu Muhyiddin Ibn Arabi. Geografi dan sejarah. Orang Arab dikenal gemar mengarungi ruang dan waktu, sehingga banyak sekali ilmuwan yang memiliki karya dalam bidang geografi dan sejarah. Contohnya seperti Hasan Ali Al-Masudi yang menggambarkan lengkap tentang setiap negeri yang pernah dikunjunginya pada pertengahan abad ke-10. Sosiologi dan ilmu politik. Ilmuwan yang terkenal dalam bidang ini adalah Ibnu Khaldun. Ia merupakan pemikir filsafat, sosiologi, dan sejarah yang terkenal dalam peradaban barat. Arsitektur dan seni rupa. Arsitektur Muslim tampak dalam bentuk istana maupun masjid yang kemudian ditiru atau diikuti dalam seni bangunan gereja pada abad pertengahan di Eropa. Musik mulai dikembangkan oleh Al-Farabi yang menulis kitab Al-Musiki, pegangan musik, dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu matematika dan fisika. Para penulis musik mampu memberi penjelasan secara ilmiah tentang suara dan bagaimana mendorong pembuatan instrumen musik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.